Selamat datang kembali bersama Meang di Lini Film. Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada. Kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah film dari Filipina. Film ini menceritakan kehidupan suami istri yang ingin melakukan pengalaman baru dalam rumah tangganya, sehingga mereka melakukan permainan yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya, asalkan kedua belah pihak mengetahuinya. Tanpa basa-basa, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sepasang suami istri yang telah menikah selama 10 tahun, di mana sang suami yang bernama Robi sedangkan istri bernama Debbie. Awalnya hubungan mereka terlihat normal, layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Namun setelah memasuki tahun keempat, pasangan ini mulai merasakan titik kejenuhan. Ditambah lagi sang istri yang senang dengan permainan bajak sawah. Lalu untuk menciptakan suasana yang berbeda dan sedikit menegangkan, mereka sampai mengundang beberapa orang untuk bergabung demi asupan nutrisi mulai dari pekerjaan serabutan, polisi gadungan, dan bahkan produk jadi-jadian. Dan yang menyedihkan lagi, tanpa sepengetahuan Robi sang suami, ternyata Debbie mengundang seorang gadis yang masih belia, yang kemudian mempersilahkan mereka berbajak sawah dengan mata tertutup di depan Debbie. Setelah mereka selesai berbajak sawah, barulah diketahui bahwa gadis belia itu bernama Jenny. Jenny ini ternyata merupakan keponakan dari Robi sendiri. Semua itu berawal dari Debbie yang mengetahui kalau Jenny sedang terhimpit masalah ekonomi. Makanya Debbie dengan sengaja memanfaatkan keadaan tersebut. Hal itu tentu saja membuat Robi marah dan merasa malu sekaligus bersalah pada Jenny. Sehingga ia meminta maaf pada keponakannya tersebut sambil memberikannya sejumlah uang sebelum keponakannya pergi. Baboy ka! Kunin mo to. Magbihis ka na at umalis ka na. Kemudian scene berlanjut di mana kita diperlihatkan dengan Robi yang baru saja sampai di rumahnya, di mana ia melihat istrinya sedang berbicara dengan seorang ibu dan putrinya. Mereka datang ke sana guna meminta bantuan Debbie. Mengetahui kondisi kedua orang itu, Debbie lalu berpikir untuk bermain dengan daun muda yang diketahui memiliki kekasih yang sama-sama masih bersegel dan masih segar, di mana nanti menjadi pemenangnya adalah yang lebih dulu berhasil membuka segel tersebut. Virgin pa yung mga yun. Pustahan tayo. Kung sino ang unang makakapag-de-virginize dun sa dalawa. Come on, this will be fun. Setelah itu, di keesokan harinya, Robi pun mulai melancarkan aksinya dengan mengajak Sheila untuk berbajak sawah, sembari menyodorkannya sejumlah uang. Namun di sini tentu saja Sheila menolaknya dengan spontan bahkan menampar Robi dan pergi meninggalkannya. Sementara di tempat yang berbeda, dengan berpura-pura sedang tidak enak badan, Debbie lalu mendekati Alvin, kekasihnya Sheila, yang saat itu sedang beribadah. Dan ketika sedang ngobrol di dalam mobil, Debbie pun menunjukkan pesonanya yang membuat Alvin sedikit kepanasan. Namun Alvin berhasil menahan diri dan lalu pergi meninggalkan Debbie. Tapi beberapa hari kemudian, Debbie kembali datang menemui Alvin guna meminta maaf padanya. Setelah itu, ia sengaja mengundang Alvin ke kediamannya, sehingga dari sanalah mereka mulai akrab dan saling berbagi kisah. I promise to behave. Wine? Kemudian di waktu yang bersamaan, Robi juga kembali menemui Sheila, dan kini mereka jadi teman biasa. Bagay na yun. Mga retrato. Pwede pa rin ba tayo maging magkaibigan? Di malam harinya, sambil menikmati makan malam, Sheila dan Alvin bercerita tentang pertemuan mereka dengan orang baru tadi siang. Teringat dengan kejadian di dalam mobil, Alvin yang tiba-tiba saja merasa gerah, lalu meminta Sheila untuk memegang cangkulnya di sana. Scene kemudian berlanjut, di mana Debbie yang mendengar kabar jika ibu Sheila sedang dirawat di rumah sakit. Debbie yang melihat hal itu kemudian memanfaatkan situasi dengan meminjamkan uang pada ayah Sheila guna dipakai untuk berfoya-foya. Tapi sayangnya setelah peristiwa itu, majikan Sheila tiba-tiba saja memberhentikannya dari pekerjaannya selama ini, yang ternyata hal itu juga merupakan ulah dari Robi dan juga istrinya. Melihat sang kekasih yang kebingungan mencari bantuan untuk biaya rumah sakit ibunya, Alvin pun menghiburnya dengan mengajaknya berbajak sawah untuk pertama kalinya. Lalu keesokan harinya, Alvin pun mencoba mengajukan pinjaman dari tempat kerjanya, tapi hal itu ternyata tidak berhasil.
hingga ia pun kemudian mencoba meminta bantuan pada Debbie. Di sini Debbie juga terlihat sedang mengulur-ulur waktu dan mengatakan jika ia akan mempertimbangkannya lebih dulu. Kailangan ko lang talaga, sir. Di talaga kita matutulungan dyan, Alvin. Hello? Hello? Kemudian di tempat yang berbeda, pada saat berjalan tanpa sengaja Robbie melihat Jenny keponakannya berada di pinggir jalan. Ternyata sejak kejadian itu Jenny memutuskan untuk menjadi PSK. Kenyataan itu pun akhirnya membuat Robbie semakin merasa bersalah. Nakita mo naman, di ba? San? Nakakatatlong lalaki ako sa isang gabi. Putang ina mo. Ikaw pa. Sementara di rumah sakit, ayah Sheila bercerita jika ia berhutang pada Robbie dengan bunga yang sangat tinggi. Mengetahui hal itu, Sheila pun merasa marah, namun dia tetap harus pergi menemui Robbie untuk meminta belas kasihannya agar mau memberi keringanan dengan jaminan sawahnya boleh dibajak oleh Robbie. Namun sayangnya, sebelum pembajakan dimulai, Sheila malah menangis ketakutan hingga membuat Robbie tak tega, lalu menyuruhnya pergi dari sana. Namun, ia tetap menepati janjinya untuk melunasi hutang ayahnya Sheila. Lalu Alvin yang sebelumnya sudah mengetahui akan pertemuan mereka, ia lalu pergi menemui Robbie guna berterima kasih untuk kebaikan Robbie. Dan sebelum ia bergegas pergi dari sana, Alvin memberikan wejangan untuk Robbie dan juga Debbie istrinya yang membuat Robbie akhirnya tersadar akan kesalahannya. Ayaw mo berarti dito. Gusto ko na may actually matagal ko na naisip yun. Sesudah di rumah, Robbie meminta Debbie untuk segera menghentikan semua kebiasaan buruknya, lalu mengajukan perceraian. Debbie yang beranggapan jika suaminya telah jatuh hati kepada Sheila, lantas membuat kesal, lalu menyuruh orang membawa Sheila padanya, yang pada akhirnya Sheila kemudian berhasil dibawa ke sebuah gudang tua. Setelah itu, Debbie lalu menelpon Robbie dan Alvin segera menemuinya di gudang tua tersebut. Alvin yang menyadari hilangnya Sheila bersama Robbie, ia pun segera pergi ke gudang yang dimaksud. Setibanya di sana, mereka pun langsung disambut oleh Debbie dengan sebuah senjata. Di sana mereka kemudian dipaksa menyaksikan Sheila yang akan berbajak sawah di depan mereka. Akan tetapi, senjatanya Debbie tidak membuat Robbie dan Alvin takut. Sehingga secara bersama-sama mereka pun akhirnya menyelamatkan Sheila yang kemudian disusul oleh Robbie untuk menenangkan istrinya tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Alvin dan Sheila yang akan melangsungkan pernikahan dan kini mereka pun akhirnya sah menjadi pasangan suami istri. Sementara di sisi lain, Robbie dan Debbie pun akhirnya berpisah, di mana Robbie memutuskan untuk meninggalkan Debbie sendirian di rumah besar pemberiannya. Dan film pun selesai.